Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka subulakal hidayah ila syirati mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, tatkala kita berada di bulan suci Ramadan ini, kita sering kumpul atau sering datang di majlis-majlis, di masjid-masjid. Kita melihat orang yang duduk sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir, sambil bermuzakarah, berdiskusi tentang Islam dan sebagainya. Kita merasa seperti itulah kondisi umat Islam saat ini tatkala sedang menjalankan ibadah. Pemirsa yang berbahagia, artinya apa? Artinya bahwasanya kita selaku muslim, selaku manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang-orang di sekeliling kita. Tapi perlu diingat, kita juga butuh orang-orang yang baik. Kita butuh orang-orang yang soleh. Kenapa kita butuh orang soleh? Karena orang soleh inilah yang akan menjadi tolak ukur bagi kita. Keuntungan kita bergaul, berteman dengan orang soleh, maka orang soleh ini akan mengajak kita kepada kebaikan. Maka dua orang, satu orang gagal, satu orang sukses. Dua-duanya punya pengaruh yang sangat besar. Orang sukses mengajak orang untuk sukses, dan orang yang gagal juga mengajak orang untuk kegagalan. Maka dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan jalankan syariat Islam, kita butuh orang soleh sebagai teman kita. Untuk apa? Untuk membimbing kita menjadi orang baik di hadapan Allah. Menjadi orang yang menyerah diri pada Allah, pembimbing kita. Agar kita menjadi orang yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang soleh dari kata-katanya menjadi penyejuk hati buat kita. Justru sebaliknya, orang yang tidak soleh, orang yang selalu maksiat, dia akan mengajak kita kepada kemaksiatan. Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita, tatkala kita kumpul di masjid-masjid, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, banyak-banyak orang soleh pada kita, dekati mereka. Kita belajar pada mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua. Itu contoh yang baik darinya. Maka kita menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tatkala kita bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh, maka akan meyakinkan jiwa kita bahwa kita menjadi orang baik di hadapan Allah. Maka ingat, hari ini kita harus dekati orang-orang baik. Dekati orang-orang ahli ibadah. Dekati orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ahli zikir. Orang-orang yang ahli sholawat. Orang-orang yang selalu beribadah pada Allah. Dan hindari orang-orang yang selalu bermaksiat pada Allah. Maka dia akan mengajak kita. Ya, tatkala kita dekat dengan orang yang ahli maksiat, kita akan terbawa sibran ke sibrin, selangkah demi selangkah, kita akan terbawa olehnya. Maka hindari itu. Sebuah ibarat mengatakan, tatkala kita dekat dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, maka kita kebagian wanginya. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita dekat dengan tukang minyak tanah yang baunya tidak sedap, maka juga kita kebagian aroma, ketidaksedapan aroma itu. Artinya apa? Tatkala kita dekat dengan orang baik, insya Allah kita kebagian kebaikannya. Maka datangi orang-orang baik, kunjungi orang-orang baik, datangi orang-orang soleh, minta doanya, minta petunjuknya, minta sarannya. Dan belajarlah kita menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang berbahagia, oleh karena itu, berkumpullah kita bersama orang-orang baik. Bergaulah kita bersama orang baik. Karena kita menjadi orang baik, itu kodrat manusia. Kebaikan itulah kodrat manusia. Ketika ada manusia melakukan tindakan-tindakan yang di luar kehendak Allah, melakukan kemaksiatan, mereka terpengaruh oleh hawa nafsu, godaan-godaan setan, dan pengaruh oleh orang-orang yang tidak baik.
maka hindari orang-orang yang tidak baik. Cari teman, cari sahabat, dan sebagainya. Akan tetapi perlu diingat, jangan terlalu kita melepas menganggapan itu orang tidak baik. Tapi cukup kenal baginya. Hormati dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Tapi jangan didekati. Sebab kalau kita dekati, apalagi bersahabat, na'udzubillah min dzalik, dia akan membawa kita kepada tindakan-tindakan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang baik. Banyak orang baik hari ini yang biasa bersedekah, bersedekahlah. Yang biasa membaca Quran, membaca Quran. Ikuti mereka. Tapi perlu keimanan dan ketabahan dalam menyongsong sebuah kebaikan. Tidak mudah yang kita katakan. Pasti ada ujian, cobaan yang Allah berikan untuk mencapai sebuah kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita fi ahsani taqwim, orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kita berharap Allah pertemuan kita pada Ramadan yang akan datang. Dan kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Dan kita jadikan pembelajaran Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang. Menjadi hamba Allah yang baik. Di hadapan Allah kita baik. Di hadapan manusia kita baik. Dan kembali ke Allah dalam keadaan baik. Dan semuanya isyhadu min akhlair. Semuanya menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.